Halo sahabat semua, berjumpa kembali lagi di Papa and Son Official Channel. Nah, kali ini saya bersama tamu undangan spesial ya, Kak Sheila. Jadi kita akan memasuki di episode yang ke-15. Nah, jadi di episode ke-15 ini Kak Sheila akan membahas satu topik yang sangat menarik. Jadi tema topik di episode ke-15 ini adalah toxic relationship. Nah, keren banget tuh. Toxic relationship. Relationship yang buruk ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, tanpa banyak basa-basi lagi, mungkin Kak Sheila boleh langsung menjelaskan kepada pemirsa kenapa Kak Sheila mau bahas ini topik toxic relationship. Silakan. Jadi terima kasih Pak Lukas sudah mengundang saya lagi. Yang episode 14 ada saya dan pasangan saya. Jadi untuk kalian yang nonton jangan bosan-bosan melihat muka saya. Jadi jadi sini aku mau sharing aja sih tentang toxic relationship karena gak bisa dipungkiri ya kalau anak-anak muda termasuk aku saat muda kalau misalnya sedang jatuh cinta itu sangat dimabuk kepayang sampai tidak mengenal apa itu toxic and healthy relationship itu sendiri. Kayak pusing tuh gimana maksudnya? Bahasanya kayak mungkin Jadi maaf ya, mungkin bahasa kasarnya apa hilang akal sehat? Betul sekali. Jadi kayak apa ya ibaratnya kotoran rasa coklat. Kotoran rasa coklat. Nah, ini aku mau sharing aja sih. Ini kan lebih sharing aja ya. Jadi untuk kalian semua yang cewek-cewek maupun cowok-cowok yang ada di toxic relationship, mungkin ini bisa memberkati atau menginspirasi kalian semua. Oke, jadi untuk toxic relationship itu sendiri sudah pasti adalah hubungan yang tidak sehat. Jadi hubungan tidak sehat itu apa sih? Apakah selalu tentang KDRT dan sebagainya? Kan nggak selalu tentang itu. Jadi kekerasan itu tidak selalu tentang fisik, tapi bisa tentang dari verbal. Terus toksik itu bisa juga dia ngatur-ngatur, ngelarang-larang kita, memutuskan mimpi kita. Nah itu termasuk dengan toxic relationship. Nah jadi aku pernah berada di posisi itu gitu. Jadi waktu aku SMA, aku pernah berpacaran dengan salah satu temanku gitu. Sebut saja namanya adalah X. Mr. X. Sekarang sudah menjadi mantan ya. Sudah menjadi mantan. Dan aku juga sudah mengampuni dia. Luar biasa banget, luar biasa. Nah, jadi aku pacaran sama dia tuh 1 tahun 1 bulan. 1 tahun 1 bulan. Putusnya itu tepat di mana kita anniversary 1 tahun 1 bulan itu. Nah, jadi waktu itu aku pacaran sama si Mr. X ini itu waktu SMA. Nah, memang aku tuh ibaratnya aku tuh kan kalau bucin banget ya, gitu bucin banget. Ya puji Tuhannya sekarang dibucinin balik sama Yesa. Nah, jadi Kak Yesa tuh adalah pacarnya tadi Kak Sheila ya. Jadi kalau kalian yang nonton video ini penasaran dengan Yesa, coba nonton di video sebelumnya. Ya, di episode 14 ya. Iya, di episode 14. Kalau yang pemirsa kepo-kepo sama pacarnya Kak Sheila tuh ada, nanti boleh buka di episode ke 14 ya. Itu kita membahas tema relationship yang Sheila ya. Tentang relationship lagi. Oke, lanjutkan. Nah, jadi mantanku ini sebenarnya orangnya baik, karena kalau nggak baik nggak mungkin aku mau sama dia. Iya tuh. Nah, cuma orangnya tuh baik. Abis itu juga dia itu lebih dewasa dibanding aku, meskipun kita satu kelas. Cuman emang dari awal teman-temanku aja udah nggak serak gitu sama dia. Jadi tapi karena zamannya pikiran anak dulu ya, anak SMA, aku tuh ya ngelihat teman-teman punya pacar, pengen lah gitu punya pacar, udah lama jomblo gitu. Siapa sih yang nggak mau kan? Jadi di antara semua mantanku, dialah yang paling toksik gitu. Jadi si
Mr. X ini aku pacaran sama dia itu awal-awalnya tuh biasa-biasa aja. Terus mulai lama kelamaan, mulailah dia ngelarang-larang. Jadi aku tuh nggak boleh pakai baju seperti sekarang ini nggak boleh. Jadi benar-benar harus tertutup. Nah, habis itu apa namanya dia juga nge-cut mimpi aku. Jadi aku ibaratnya sudah sebenarnya sama mamaku dilarang lah gitu, sudah boleh pacaran sama dia. Tapi aku nggak ngedengar. Aku lebih memilih untuk berpacaran sama dia gitu. Even though itu backstreet itu aku sempat berantem sama mamaku, pokoknya semua yang ngelarang hubungan aku sama dia tak tentang semua. Tak tentang semua. Ngeri juga ya kakak ini ya. Cegil nih, kalau misalnya kalian mau cari cegil, nah ini cegil juga. Nah jadi, nah gitu. Aku pokoknya bener-bener kayak I will do anything for you gitu loh, gitu. Jadi ya gitulah ya Mr. X, you know my feeling gitu. Jadi saat itu sampai aku dari sekolah biasa itu sampai harus pindah ke homeschooling gara-gara aku memutuskan untuk pergi dari rumah supaya aku bisa tetap sama-sama sama dia. Tapi seudah perjuangan kayak gitu pun malah hubunganku di situ jadi toxic banget sama dia gitu. Jadi dia tuh mulai ngata-ngatain aku, mulai sempat kita pernah tampar-tamparan tuh pernah, cakar-cakaran tuh pernah, sampai udah bener-bener toksik banget kan, toksik banget kata-katanya tuh. Aku tuh sampai udah putus nyambung sama dia gitu loh. Cuman ya gitu deh, apa namanya ibaratnya gini loh, aku udah ngelakuin apapun buat dia, masa aku putus gitu loh. Tau gak sih, lebih ke pride yang dijaga, udah bukan love lagi, tapi lebih kayak ego, iya kan, lebih ke malu gak sih, kayak misalnya Salah udah kayak gini tapi kok putus kayak gitu loh, paham nggak? Iya. Nah, gitu. Jadinya jaim gitu Ya. jagainnya. Jadi aku tuh sampai dia mutusin aku mohon-mohon sama dia, jangan dong. Semua tak cut. Aku tuh bahkan telat balas 10 menit pun aku dibilang selingkuh. Loh. Iya. Lebih parahnya aku dibilang selingkuh sama omku sendiri. Gila nggak? Telat balas 10 menit dibilang Selingkuh sama om sendiri. selingkuh. Nah, biasanya kalau mungkin sahabat-sahabat nih ya, ngechat lah dengan siapa gitu. Iya. Ngechat hari ini misalnya, dibalasnya mungkin besok pagi atau Kan wajar, ketiduran. ketiduran Tapi ya. ini tuh bukan karena aku ketiduran. Jadi handphoneku tuh pemberian dari dia. Iya. Nah, handphone pemberian dari dia itu handphone yang sudah lama dan lemotnya setengah mati. Jadi dibuka pun susah sekali gitu loh, Iya. susah banget. Dan aku tuh balas lamanya tuh gara-gara susah untuk buka handphone. HP-nya lemot itu. Iya, susah untuk buka handphonenya. Tapi dia malah ngira aku selingkuh. Terus padahal Lukas, aku tuh waktu itu tinggal di kota B. Aku harus nyamperin dia ke salah satu kota yang metropolitan. Iya. Itu aku naik kereta 1,5 jam setiap hari Sabtu Minggu. Tapi aku selalu dibilang, kamu pasti ini ya, duduk di gerbong cowok ya biar bisa godain cowok-cowok. Padahal aku selalu duduk di gerbong cewek, nah kayak gitu. Terus sampai dia marah pun, aku nggak peduli itu jam berapa, aku samperin dari kota B ke rumah dia. Terus akhirnya aku diusir sama si cowok ini. Untung orang tuanya itu sangat baik. Jadi pertolongan Tuhan tuh ada aja emang. Nah tapi di saat itu memang udah putus nyambung. At the moment aku bener-bener udah sangat tidak kuat sekali. Iya. Ya namanya manusia itu sabar ada batasnya. Iya. Manusia sabar ada batasnya gitu. Terus aku tuh punya satu sahabat. Nah sahabat ini tuh bener-bener ngingetin aku. Jadi dia bilang kayak gini, percuma kamu tuh sama dia, kamu tuh hanya menunda hubungan yang sebenarnya tuh udah putus gitu loh. Itu kata sahabatku. Nah habis itu kira aku sadar. Terus aku tapi nggak langsung putusin dia. Aku tuh tahan 3 hari buat yang ngechat dia. Aku pengen lihat aku mampu gak ya gitu. Terus akhirnya dia duluan yang ngechat aku. Dia ngechat nadanya tuh kayak gini. Udah bisa ya hidup tanpa gue gitu. Terus aku masih inget banget karena ini salah satu pengalaman yang traumatis ya untuk aku ya. Nah habis itu bener-bener kayak aku bilang kayaknya kita udah nggak bisa lanjut deh, tak bilang kayak gitu. Udah kita putus aja ya.
Ya pokoknya I hope you find someone better than me, yang pokoknya apapun yang kamu cari tuh ada di dia gitu. Nggak usah cari-cari aku lagi. Lah drama banget hidup gue ya. Bercanda. Habis itu bener-bener kayak saat itu aku bener-bener di titik zero banget guys, karena aku bener-bener aku udah ngorbanin semuanya. Aku sampai homeschooling, aku jauh dari adikku yang paling aku sayang. Habis itu aku berantem juga sama mamaku. Aku malu dong sebenarnya untuk ngechat mamaku. Aku pengen balik sama mamaku, padahal aku tinggal sama keluargaku juga yang lain gitu. Nah tapi aku bener-bener doa banget, dan aku ingat banget itu ada salah satu sahabatku yang ngomong gini, udah pokoknya lu harus balik sama mama lu karena masa depan tuh masih ada buat kamu gitu loh, masih ada buat kamu gitu. Kalau lu nggak punya uang buat ketemu sama mama lu, gue yang biayain. Dia sampai ngomong kayak gitu. Terus abis itu aku benar-benar bawa dalam doa kan. Aku doa, aku ingat banget. Aku tuh suka buka YouTube. Nah YouTube itu aku biasanya tuh nonton channel anjing-anjing. Aku kan suka anjing. Tapi tiba-tiba tuh ada lagu Waktu Tuhan. Jadi waktu Tuhan bukan waktu kita. Nah itu kan. Ya. Nah abis itu aku benar-benar aku kayak recall lagi gitu lah, kayak ya ampun, jadi bener ya, maksudnya kayak God timing gitu lah, God timing gitu. Terus akhirnya aku doa, aku udah lama ninggalin rosarioku, aku udah lama nggak doa. Terus aku akhirnya doa di situ, aku doa. Terus akhirnya emang apa namanya ada perasaan dalam hatiku kayak nggak bisa nih, udah aku harus pulang gitu, aku harus pulang. Dan apa namanya saat itu, oh ya aku belum cerita, aku tuh udah pernah 3 kali percobaan bunuh diri. Saat itu aku udah bolak-balik rumah sakit, pokoknya banyak hal yang aku lakukan lah, segala cara gitu. Nah habis itu sebelum aku pulang, aku memutuskan untuk ketemu sama mantanku ini untuk for the last time. Dia ngajakin aku nonton, aku ingat banget nonton Crazy Love Asians. Jadi waktu itu aku bilang, aku udah penampilanku yang biasa, yang sudah tidak memenuhi apapun yang dia ekspektasikan itu. Terus dia bilang, oh jadi ini ya gitu ya. Terus aku bilang iya, pokoknya aku pamit lah ke dia gitu. Terus sebenarnya itu hatiku sangat potek sekali gitu. Tapi gimana? Aku tuh sebenarnya apa ya? Saat itu aku benar-benar kesel, benci banget sama orang itu. Benci sebenci-bencinya aku sama orang itu, bener-bener benci banget. Soalnya bayangin dong, gila men, udah ngelakuin apapun buat lo malah kayak giniin gue gitu loh. Kayak astaga, sorry ya, maaf ya. Nah habis itu aku pulang lah gitu ke mamaku, and then aku pindah ke Bali. Terus tapi sebelum itu dia ngechat aku, dia telepon aku, dia nangis tuh, kok jangan pergi kayak gini. Tapi aku udah nggak mau gitu loh. Paham nggak sih, aku kayak sorry ya, aku tapi udah nggak, aku udah stop, kita cut aja gitu. Aku nggak mau kita saling melukai lebih lagi. Drama Indosiar nggak tuh? Ya, ini kalau kita bikinin episode di serial drama FTV ini bisa berapa episode? Iya, kayak gitu. Terus ya udah, aku blok dia di semua sosial media aku blok. Terus dia tapi nyari-nyari aku terus. Dia nyari-nyari aku lewat teman-temanku dan sebagainya. Tapi teman-temanku tuh emang dasarnya nggak suka sama dia. Jadi bener-bener teman-temanku tuh nggak ngasih tahu aku di mana, karena emang maksudnya biar aku pulih dulu gitu. Iya. Biar aku pulih dulu, karena emang bener-bener oh my god, sakit banget, literally kayak gitu. Nah habis itu aku pindah ke Bali, aku ikut komunitas. Inilah pentingnya komunitas. Jadi ini pentingnya komunitas. Aku ikut persekutuan doa karismatik Katolik. Terus aku juga punya teman Kristen, jadi aku juga sering lah, maksudnya sharing sama dia dan lain sebagainya kayak gitu. Habis itu aku ikut PDPKK, itu ada yang namanya SHDR. Oke. Nah, ada yang namanya SHDR, Seminar Hidup Baru Dalam Roh. Nah, di situ tuh ada beberapa sesi. Nah, di situ aku tuh banyak sekali menyimpan luka batin kan, sama orang tua, sama mantan pacar. Banyak sekali gitu, karena hidup juga ya up and down-nya, there is a lot of up and down gitu. Tapi di situ aku belajar dari komunitas itu, karena emang benar-benar pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Itulah mengapa Tuhan itu pengen kita tuh ada di sebuah komunitas yang baik gitu loh. Betul, setuju. Nah, habis itu benar-benar aku ikut SHDR itu.
itu sama BSC, Bali Summer Camp. Bali Summer Camp. Aku lupa yang keberapa yang temanya tuh Captain Marvelous. Kamu juga ikut kan? Ya, Bali Summer Camp ke-9 Bali Summer Camp yang ke-9 yang Nggak kayak tahu, 2000. I am Captain Marvelous, you are Captain Marvelous. Masih ingat ya? Masih dong. Please deh. Itu 2000 berapa ya dulu? Itu aku masih SMA kayaknya. Baru masuk kuliah. Rambutku masih pirang, belum Ya. sedewasa sekarang. Iya, Nah, dia dulu rambutnya blonde ya, pirang. Ya, jadi aku tuh for information aku sangat suka mengganti warna-warni rambutku seperti anak ayam. Tapi untuk sekarang aku lebih suka warna hitam karena aku juga bekerja ya, Iya. memberi contoh yang baik untuk murid-muridku. Nah, jadi oke, kita balik ke topik ya. Iya, Balik ke topik. Nah, habis itu aku ikut SHDR sama BSC. Iya. Kalau kamu ingat dulu ada yang kita tuh bener-bener nulis kayak terus dibakar gitu loh. Oh iya. Nah, itu Ingat. astaga, aku bener-bener senangis itu. Aku nulis kayak aku sakit hati banget sama kamu, tapi aku maafin kamu gitu. Bakar. Aku bener-bener kayak aku ngomong gini, Tuhan, aku nggak mampu buat ngampunin dia, tapi tolong mampukan aku buat ngampunin dia. Karena benar-benar sesakit itu aku. Iya. Ya ampun Tuhan Yesus, aku kalau cerita itu dulu ya, itu kayak bisa nangis bombay nih. Nah, itu udah. Terus ya udah, akhirnya aku mulai terbiasa. Akhirnya aku juga menuangkan isi hatiku lewat buku. Jadi ada bukuku yang tulisnya adalah Dari Hati dan Untuk Hati, dan Mengukir Luka, itu kumpulan puisi. Nah, nanti soon akan ada novel tentang dia gitu. Oh, Nah, jadi luar emang gitu. Terus akhirnya sebelum aku jadian sama Kak Yesa, itu dia sempat pernah nge-reach aku. biasa. Jadi dia ketemu kontak aku, Instagramku. Instagram. Dia bilang, "Sel, aku minta maaf untuk semuanya bla 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 bla. Aku nggak bermaksud demi Tuhan dan lain sebagainya." Aku cuma ngomong kayak gini, thank you buat kamu udah minta maaf gitu. Tapi sebelum kamu minta maaf pun, aku sudah mengampuni kamu terlebih dahulu. Sebenarnya ini yang kutunggu-tunggu dari dulu, tapi kamu minta maaf sama aku. Tapi karena ya udah, pokoknya sekarang kamu lanjutlah dengan hidupmu, aku dengan hidupku gitu. Iya. Lalu kan aku sudah menemukan Yesa, calon suamiku yang begitu luar biasa. I'm so proud of him, benar-benar luar biasa dia. Terus akhirnya aku bisa get out from the toxic relationship itu karena apa? Karena aku punya turning back. Jadi gini, janji Tuhan tuh ya dan amin. Tuhan tuh nggak mungkin membiarkan kita terus-menerus sakit hati. Iya kan? Tidak mungkin Tuhan tuh menguji kita terus-menerus gitu. Karena aku percaya pencobaan itu bukan datang dari Allah. Iya. Nah, jadi aku benar-benar saat itu aku turning backku tuh adalah saat ini tuh tiba-tiba ada lagu Waktu Tuhan. Padahal kan aku lagi nonton anjing. Biasanya kan kalau algoritma tuh kan pasti kalau anjingnya anjing semuanya gitu kan. FYP-nya kan pasti ngikutin. Binatang gitu. Tapi ini tiba-tiba kok lagu rohani gitu loh. Dan so aku punya kerinduan. Terus akhirnya udah aku tergabung dengan sebuah komunitas, ada PKK dan juga dan sebagainya. Dan puji Tuhan sekarang juga dipercaya jadi ketua KBG. Dan itu benar-benar kayak sebuah miracle dari Tuhan gitu loh. Jadi emang kalau dibilang luka batin tuh sangat luar biasa. Ini jadi kemana-mana ya. Jadi ke luka batin ya. Jadi aku luka batin tuh yang tadi aku bilang banyak sekali. Jadi orang tua aku juga divorce dan juga hidupku nggak mudah. Tapi puji Tuhan semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Jadi diberikan hati yang baru. Jadi kalau di ayat Alkitab aku lupa pokoknya Tuhan tuh akan memberikan kamu hati yang baru gitu loh. Jadi aku tuh bergantung banget sama ada satu ayat Alkitab yang sangat aku suka, yaitu Pengkhotbah 3 ayat 11. Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, tetapi manusia itu tidak bisa mengerti lah istilahnya kayak gitu ya, pekerjaan Allah. Jadi itu benar-benar aku imani sampai sekarang, itu adalah pegangan hidupku. Nah, habis itu aku diingatkan lagi sama Tuhan. Jadi emang banyak banget ya hal-hal yang buat kita tuh kadang-kadang kecewa, habis itu buat kita sakit hati, buat kita sedih. Tapi aku percaya adalah Tuhan kita tuh adalah Tuhan yang penolong. Jadi aku sedikit cerita ya, nggak apa-apa ya. Jadi aku nggak apa-apa. Jadi aku itu pernah mendaki gunung. Nah, saat mendaki gunung itu emang namanya gunung tuh kan pasti terjal, tinggi, turun, habis itu belum lagi kena badai, ya kan? Nah, itu yang aku pelajari adalah itulah kehidupan gitu. Kadang-kadang
gak selalu mulus gitu loh. Jadi ada aja beloknya, ada aja kadang-kadang kita jatuhnya gitu. Tapi itulah yang saat kita nyampe ke atas, kita tuh bisa ngelihat bener-bener, ih indah banget ya gitu. Indah banget ya Tuhan tuh, rencana Tuhan atas hidup kita. Makanya aku tuh suka banget sama satu katanya tuh Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi aku bener-bener keinget terus kata-kata itu dari kakak rohaniku juga dulu. Aku keinget banget kata-kata itu. Jadi aku setiap ada pergumulan aku selalu ingat, oh iya benar ya, Tuhan tuh sudah menolong. Tuhan, kalau Tuhan yang dulu aja menolongku, masa yang sekarang Tuhan nggak tolong? Gitu. Jadi kalau aku sih pribadi, how to get out from toxic relationship, I know it's hard for you guys, gitu, apalagi kalian tuh secinta itu sama orang itu. Iya. Dan cinta tuh benar-benar membutakan segalanya. I know it, gitu. Tapi ya seperti yang aku bilang di episode sebelumnya, kalian itu deserve to be happy. Gitu. Karena pada dasarnya semua orang itu pengen namanya bahagia. Betul. Jadi kalau cinta, di saat cinta itu menyakiti kamu, maka itu bukan cinta gitu loh. Karena cinta itu adalah yang membawa kebahagiaan untuk hidup kamu. Jadi saranku, ya emang lebih baik kita sakit. Ya, aku tuh move on dari dia 4 tahun, Kas. 4 tahun ya, bukan waktu yang singkat loh. Iya, aku move on dari dia 4 tahun. Dan akhirnya aku bisa seperti sekarang, tapi ya aku ketemu sama Yesa gitu. Dan aku tuh sebenarnya sampai di titik aku pernah mikir aku nggak mau nikah loh, Kas. Aku kayak bodo amat, aku nggak usah nikah gitu loh. Aku kalau masalah anak aku bisa ngadopsi anak gitu loh. Ya sampai ada pikiran kayak gitu loh. Tapi aku diingetin lagi kalau misalnya ya manusia tuh kan diciptakan ya emang ada penolongnya dan lain sebagainya gitu kan. Aku benar-benar berdoa sama Tuhan, Tuhan aku kalau misalnya ada aku diizinkan untuk menjalin hubungan, aku pengen cowok yang kayak gini yang aku ceritain itu. Dan aku dapat Yesa, bener-bener spesifik seperti apa yang aku doakan. Benar-benar spesifik itu. Makanya aku bilang Yesa itu adalah jawaban doaku. Ini nggak dilebih-lebihkan guys, tidak dilebih-lebihkan. Jadi kalau Yesa denger ini mungkin hidungnya ngembang atau kupingnya jadi 4, aku nggak tahu sih ya. Mungkin nggak ngerti sih ya, tapi ya itulah benar-benar ini kan aku kesaksian ya, maksudnya benar-benar kayak gitu. Jadi emang ya itulah yang tadi aku bilang, kotoran aja bisa rasa coklat gitu, bisa rasa coklat gitu, tapi itu bukan cinta gitu, itu emang obses aja, obses kamu gitu dan ego kamu gitu loh. Jadi emang lebih, kalau kalian sedang berada di toxic relationship, mendingan kalian keluar dari sana, kalian cari cinta yang baru, karena love doesn't hurt you, tapi cinta itu akan membahagiakan kamu. Dan kalau misalnya cinta itu tidak mendukung mimpi-mimpimu, berarti dia tidak siap untuk berjalan bersama-sama dengan kamu. Karena untuk dalam sebuah hubungan tuh butuh support. Iya. Kita saling support, berjalan bersama, bukan kita ngedorong, atau bukan kita lari sendiri, atau bukan kita jalan paling belakang, enggak, tapi kita gandengan, yuk sama-sama kita sampai mimpi kita, our goals gitu. Itu sih, Kas. Luar biasa sekali ya sahabat-sahabat ya. Ini ceritanya wah keren banget lah pokoknya ya. Yang kita barusan dengar ya, mulai dari pacaran, terus apa tadi Sel? Hubungan dan luka batin, penyembuhan. Terus ada di situ mengalami ada namanya turning point. Jadi yaitu pentingnya komunitas adalah di situ. Jadi dimanapun kalian berada, carilah komunitas yang baik yang bisa membangun kalian gitu loh. Jangan menjauhkan kalian dari Tuhan gitu, karena apa ya, pada dasarnya kita tuh butuh Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan kita. Jatuh tuh nggak masalah. Kamu jatuh sekali, kamu bangkit lagi 2 kali. Kamu jatuh lagi, kamu bangkit lagi. Lebih banyak bangkitnya. Karena apa ya, aku juga bukan manusia yang sempurna, aku masih suka jatuh dalam dosa, masih bohong. Kadang-kadang kalau ketakutannya tuh kadang suka bohong. Terus ya baik kalau bisa di sekolah tuh kadang-kadang aku kan suka anak-anak suka ngeliat, ih Miss kok main HP gitu. Enggak gitu. Nah, jadi kan emang kadang-kadang suka masih ada bohong-bohongnya lah gitu. Tapi ya itu ya aku ngaku aja aku bukan manusia yang sesempurna itu, tapi aku terus belajar. Kita kan semakin hari semakin belajar untuk diperbarui sama Tuhan. Kayak gitu. Pokoknya intinya kalian tetap semangat, meskipun apapun yang terjadi dalam hidup kalian, percayalah bahwa Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kalian, karena Dia adalah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Amin ya. Kayak gitu. Intinya ya
Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan ya Sel. Yes, betul banget. Dan Betul. kalau misalnya kalian dalam hubungan, kalian doa lagi, Tuhan ini bener nggak ya dari Tuhan? Tuhan ini bener nggak ya dari Iya. Tuhan? Karena nggak ada salahnya untuk doa itu sama. Aku pertama kali sama Yesa tuh aku doa loh. Oke, meskipun dapat dia spesifik ya, Iya. tapi kan ya namanya orang pernah trauma ya. Iya. Aku kayak doa, Tuhan ini bener nggak ya dari Tuhan? Bener nggak ya dari Tuhan? Bener nggak ya dari Tuhan? Dan akhirnya semuanya tuh kayak terjawab gitu. Jadi bener-bener kayak lancar gitu ya. Emang ada sih yang kayak ya up and down-nya gitu, Iya. tapi puji Tuhannya aku tuh bersyukur banget dapet dia nggak pernah marah apapun sama aku. Padahal kan aku ngeselinnya luar biasa ya. Enggak kok. Cegilnya tuh luar biasa banget. Terus tapi dia tuh benar-benar yang gak semarah itu, dan dia tuh benar-benar support setiap mimpi-mimpi aku. Dia tuh nggak nyela sama sekali. Dia nggak nyela sama sekali. Dia benar-benar kayak apa namanya? Ayo kita sama-sama yuk gitu, kita jalan sama-sama, and then itu yang aku cari. Dan dia tuh sayang sama keluargaku, dan itu benar-benar hal yang sangat langka ya, maksudnya kayak cowok yang sayang sama keluarga, yang mau provide semua hal-hal yang love language itu. Jadi ya itulah, terima kasih Betul. semuanya. Luar biasa sekali ya. Dan ya kalau apa namanya Sel, Apa? membina hubungan, Apa sih? pacaran, ya silakan. Pacaran itu kan pasti starternya itu adalah perasaan suka ya Sela ya. Yes, Ya, betul banget. Perasaan suka itu boleh, tapi Yes. ya perlu diingat bahwa akal budi juga harus main ya Sela ya. Bener banget. Apalagi cewek-cewek ini biasanya pakai perasaan full. Full perasaan. Full perasaan. Aku dulu tuh full perasaan. Tapi pas sama main pacaran sama Yesa tuh awal-awal, aku ingat banget dia tuh kan ini ya, apa, friendly banget. Aku tuh mikir kayak, ini bener nggak sih aku bisa pacaran sama cowok se-friendly itu gitu loh. Dia tuh kan kayak no filter banget. Yesa tuh Iya. bener-bener kayak siapapun dia rangkul gitu loh. Jadi tapi aku mikir lagi kayak nggak lah, Yesa orangnya tuh kayak gitu, dan dia benar-benar bisa ngejaga perasaan banget, dan itulah luar biasanya. Dan mungkin ini juga doa dari orang tuaku juga ya, yang bisa tiba-tiba muncul kring gitu ya saya. Nanti diedit ya, ada Yesa kring gitu. Nah, misalnya kayak PR nih saya nih. ya oke, mau merepotkan editor dan host, jadi kring. Oke, jadi kayak gitu sih Kas. Iya. Baik, terima kasih ya Sela ya. Sama-sama Sudah Luka. bergabung di episode ke-15 ya. Ini tamu spesial ya. Tamu spesial, jarang-jarang loh guys. Ini Jarang ya. aku dikasih makan coklat, aku langsung sobat. Jangan di-spill Sel, nanti pemirsa nanti minta coklat semua. Oh ya, jadi kalau kalian mau butuh coklat langsung aja ke rumah Luka. Ya, demikian ya teman-teman di episode ke-15 bersama tamu spesial Sela, dan ini ya mengundangnya ini butuh effort luar biasa ngundang Sela ini. Ya, Jangan kayak gitu dong. orangnya super sibuk katanya. Tidak. Tidak Tidak salah. benar. Tidak salah. Ya pokoknya itu ya teman-teman ya. Iya. Baik, akhir kata ya kami Pamit undur diri. ya Dan sampai jumpa lagi di episode yang lebih spektakuler, tentunya di episode berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berkati, God bless. Amin.